Guys, selamat datang di Eko Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Sebelum Anda menyaksikan video dari kami, jangan lupa tonton video ini minimal 3 menit dan tekan tombol like and subscribe serta tombol loncengnya agar Anda mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa komentar yang sopan dan bagikan video ini ke teman Anda yang lainnya agar apa yang Anda ketahui orang lain pun mengetahuinya. Terima kasih. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairudin dari Ciledug. Buya, saya mau bertanya. Dengan beraneka ragamnya agama, ada Kristen, Hindu, Buddha, juga Islam, saya berkeyakinan penuh, saya merasa tenang, merasa yakin, merasa tidak ada keraguan lagi bahwa Islam itu agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah. Keyakinan saya mungkin full 100% dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Islam agama yang benar, agama yang diridhoi. Tapi setelah kita masuk ke dalam ranah Islam sendiri, Islam itu berbeda-beda golongan, berbeda-beda madhab, berbeda-beda organisasi. Di situ satu sama lain saling mengklaim dirinya yang benar, dirinya yang diridhoi. Jadi biar keyakinan saya ini merasa nyaman, merasa 100% seperti saya membandingkan agama saya dengan agama yang lain, saya harus memilih golongan yang mana atau memilih ini yang mana, Buya? Biar keyakinan saya ini tidak seperti pucuk awi gitu, gelayar-geloyor ke sana ke sini, biar mantap. Sekian pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kepengen jadi orang bener enggak? Jangan pernah merasa benar. Sebab orang kalau sudah merasa benar itu sudah enggak benar. Orang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu dijamin bener enggak? Dijamin. Tapi Nabi merasa benar enggak? Enggak. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia yang banyaklah meminta ampun kepada Allah, aku ini bertobat sehari 100 kali. Nah, orang pabedilan ini blok apa namanya sini? Babakan Losari nih. Saya mau nanya, Bu, sehari berapa kali tobatnya, Bu? Ada 200 kali. Nah itu, Nabi itu karena dia merasa selalu bersalah dan banyak bertobat, saya semakin yakin Nabi orang benar. Kalau Nabi tidak pernah bertobat dan ngaku benar, saya nggak percaya. Karena orang benar itu tidak pernah ngerasa benar, apalagi ngerasa paling benar sendiri. Nah, itulah makhluk yang paling tidak benar sendiri. Karena orang yang ngerasa paling benar sendiri itu berpotensi bertengkar dengan siapapun, dan dia selalu menyalahkan orang lain. Dan terakhir merasa dapat mandat dari Tuhan, boleh memaksa orang lain. Itu penyakitnya. Jadi jangan pernah merasa benar. Nabi itu banyak bertobat. Salahnya apa ya? Sering ditegur oleh Allah. Salahnya apa ya? Suatu hari sedang rapat dengan pembesar-pembesar, sedang menyusun strategi peperangan. Ada orang buta datang. Mungkin hati Nabi agak kesel. Ngapain lu kesini? Ini lagi rapat penting. Lu kan cuma ngobrol doang. Mungkin begitu, sehingga mukanya cemberut.
sambil membuang muka. Lah menikahnya kabari kecerek lah. Ya, benar. Kan gitu. Dengan muka cemberut itu langsung ditegur oleh Allah. Tegurannya juga sangat halus. Enggak keluar kirik cemaran langka. Kunyuknya langka. Dengan bahasa bersajak lagi. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, bersajak lagi. Seperti lagu. Sangat halus sekali. Nabi nangisnya sampai 3 hari 3 malam. Nangis lagi, Allah ampunilah aku. Sekarang saya mau nanya, Bu, orang buta dicemberut ya tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Sebabnya apa? Nah, diplengosi nyewet beli. Sebabnya, jadi Nabi bertobat menangis 3 hari. Dia menyakiti hati orang buta enggak? Lalu di mana salahnya? Toh dia enggak sakit hati kok enggak tahu aja. Betul enggak? Nah, Bu, Nabi itu sudah cukup merasa berdosa ketika tidak menghormati siapapun. Bayangkan, saking halusnya rasa Nabi. Ini yang perlu kita teladani. Iya, Ibu sering cemberut nggak sama suami? Lalu nangis nggak? Ya itu persoalannya. Jadi beginilah, kalau kita benar-benar bisa menyerap rasa Nabi, ketika tidak hormat saja sudah merasa berdosa, saya kira tidak mungkin di dunia ada orang bertengkar kok. Betul nggak? Iya dong. Bayangkan saya ketemu dengan teman lama, sudah lama nggak ketemu, bertahun-tahun. Tiba-tiba dia datang SMS, Buya apa kabar, sehat ta? Ya Allah, saya sangat bahagia sekali. Ternyata ada teman lama yang masih mengingat saya. Percaya nggak? Paham nggak? Nanya apa kabar, seneng kok. Tapi ketika saya bertemu dengan orang, terus dia nggak nanya apa kabar, saya pulang sedih kok. Berarti saya sudah dilupakan orang kok. Tapi kenapa kamu kalau ketemu orang kok cerita sendiri? Nanya dong keadaan orang lain. Nah itu kan, ini etika bermasalah. Ini kan tidak seperti itu. Ini kan kita sudah jauh. Kita menegur orang saja nggak bisa, nggak, sulit. Iya, ada orang slidingnya terbuka. Ayo, saya terpanggil nggak menegur dia, ngasih tahu. Cara negurnya gimana? Keder. Atau bisik-bisik, Pak, ada apa? Punten, Mas. Punten. Apa? Terima kasih. Bayangkan. Ini ada orang saudara, bukan family, bukan punya utang, enggak ganggu, tidak kafir, bid'ah, musyrik, segimana lagi? Ini etika dari mana ini? Etika dari mana ini? Niru Nabi gitu. Nah ini kan persoalan. Coba kita pakai rasa beragama, dengan rasa. Saya hanya mengatakan beginilah. Anda percaya Allah ada? Saya yakin Anda tidak akan bisa membuktikan adanya Tuhan secara fisik. Betul nggak? Orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan ketidakadaan Tuhan secara fisik. 50-50. Betul nggak? Kembali kepada keyakinan kita. Betul nggak? Ya itu loh. Ya sudah, kita hormati. Ya kan orang semacam itu. Kalau orang itu yakin Al-Quran tidak apa, ya sudah kita hormati aja. Kenapa sih? Silahkan Anda pakai keyakinan Anda dalam ruang privat Anda, kan gitu persoalannya, begitu kan. Nah jadi ini kenapa orang yang bermadzhab berbeda kenapa bertengkar? Gini,
Kalau ada orang, saya punya teman imam masjid mengimami sholat subuh, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, nggak baca basmalah. Pagi harinya langsung dapat surat dari DKM, ucapan terima kasih. Apa maksudnya? Dipecat. Tidak baca basmalah. Betul nggak? Di Saudi baca basmalah nggak? Jadi kita kalau haji boleh nggak berjamaah di sana? Nah ini persoalannya. Dia tidak baca basmalah karena meyakini basmalah itu bukan bagian surat Al-Fatihah, jadi tidak boleh dibaca. Malah kalau dibaca sholatnya tidak sah karena membaca bagian yang bukan Al-Fatihah. Betul enggak? Kita di sini harus dibaca. Kalau tidak dibaca sholatnya tidak sah karena kita tidak membaca bagian dari surat Al-Fatihah. Betul enggak? Ini bertengkar. Tetapi saya mau nanya, waladdallin, amin tuh bagian Fatihah bukan? Nah, kenapa tidak dipertengkarkan? Kan lucu jadinya. Banyak kita ungkapkan persoalannya. Jadi itu hanya pikiran-pikiran saja. Ya sudahlah, kita berbeda pendapat silakan. Dan memang Allah sendiri tidak menghendaki sama. Jadi mau baca basmalah mau tidak, yang baca basmalah yang tidak, yang benar mana? Nah ini pertanyaan kurang ajar. Sebab nanti jawabannya harus menyalahkan orang lain. Selagi batas fikih kita hanya alasannya apa. Kalau ada ya silakan. Nanti gimana ya empuh. Nanti akhirnya selamat enggak ya empuh, enggak tahu. Sama enggak tahunya kok. Jadi dengan demikian kita sama-sama tidak tahu Nabi Muhammad itu dulu sembayangnya baca basmalah tidak? Ayo, sudah bilang aja nggak tahu kok, susah banget sih. Kalau nggak tahu jangan ngotot, gitu aja kok. Betul nggak? Saya lagi kunutan di suatu masjid ditepak bid'ah. Ini kurang ajar banget ini. Begitu salam, saudara disuruh siapa di masjid ini pakai kunutan? Di sini nggak ada kunutnya, itu kan bid'ah. Karena sebabnya apa? Nabi tidak pernah kunutan. Saya bilang, kamu pernah ketemunya kapan? Katanya, kalesan katanya Sulaiman. Wah, begitu katanya, kenceng banget katanya. Kita semuanya katanya kok Pak. Betul enggak? Katanya. Ayo, semuanya sedekap atau selonjor? Betul. Sedekap enggak? Yang selonjor ada enggak? Nabi selonjor enggak? Yang nggak tahu jadi udah ngerti, sama-sama nggak tahunya jangan bertengkar. Yang penting begitu assalamualaikum rendahkan hatimu kepada Allah. Rabbana taqabbal minna salat, ya Allah mohon ditampi karena aku nggak tahu Nabi sholatnya kayak apa. Soalnya tidak bisa dihadirkan Nabi di sini, nggak bisa kita tanya, betul nggak? Selesaikan. Jadi ternyata apapun putusannya karena hasil pikiran orang maka menjadi berbeda-beda. Jadi perbedaan mazhab itu nggak ada masalah, perbedaan agama tidak ada masalah. Yang disuruh kita wa'tasimu bihablillahi jami'a, yang dilarang wala tafarraqu. Jadi kalau kamu bertengkar disuruh siapa kamu nih? Disuruh Allah, disuruh setan. Nah, cerdas kengko. Ya udah nggak usah bertengkar lah. Ngapain sih? Yuk kita berhenti bertengkar, kita bersahabat saja. Apalagi sesama agama Islam. Dengan agama pun nggak ada masalah kok. Saya tidak merasa disuruh. Saya tidak yakin bahwa kalau saya beragama Islam saya harus membenci agama lain. Nggak ada urusan kok.
Semuanya saya cinta, nggak ada urusan. Saya berbuat baik kepada siapapun, nggak ada urusan. Saya nggak pernah nanya kamu agamanya apa. Kalau ada orang tenggelam di sungai apa namanya nih? Cisanggarung, tolong. Terus kamu agamanya apa? Kristen, masa bodoh dah gitu, masa begitu. Tolong dong, nggak ada urusan. Kita kemanusiaan tuh nggak ada beda agama, nggak ada. Sukunya apa, agama nggak, udah urusan manusia tuh nggak ada. Dan dunia membuktikan ketika Aceh tsunami, orang Amerika bantu kok, betul nggak? Orang Jepang bantu. Nah kalau sekarang ada orang yang agamanya lain kita kena tsunami, kamu bantu nggak? Kalau zakat, ada orang miskin tapi nggak sembahyang, dikasih nggak? Yo, dikasih nggak? Nah itu persoalannya. Padahal Allah kan nggak nyuruh zakat untuk orang yang sholat, kan nggak kan? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kamu sendiri yang nambah-nambah itu sebetulnya. Zakat itu untuk orang fakir miskin. Nggak ada syaratnya sholat atau tidak sholat. Nah sekarang guru fikih dapat zakat nggak? Kalau guru matematika dapat zakat enggak? Ya itu, ini masalahnya. Nah ini budaya kamu begini. Jangan bilang Islam ya, ini budaya kita begitu. Karena pikiran kita. Jadi semua fikih sendiri, ini pikiran manusia itu tidak ada jaminan dia benar. Kita tidak pernah mencapai kebenaran mutlak, Pak. Betul enggak? Fikih nih. Ada perempuan pacaran sampai hamil, oke? Tes positif, pacarnya kabur, oke? Lalu dikawinkan dengan lelaki yang jadi wadal. Ini ada wadalnya dia begini, teman saya lagi nongkrong di jalan. Ada teman bawa mobil, ikut nggak? Mana? Supermarket. Ngapain? Beli jas dia. Bawa ke supermarket. Dibeliin jas, beli sepatu, tapi ini ada apa ini? Dah ikut aja. Suruh dipakai. Akhirnya ke orang hajatan. Ini siapa yang kawin? Udah sini aja deh. Begitu datang, disambut, dia bingung. Ini apa? Wadal. Akhirnya dia baru sadar dia dikawinkan dengan perempuan yang pacarnya kabur. Ya kan? Rupanya si pengantin perempuan ini cantik, Pak. Ya udah deh, mau dah katanya. Nah, ternyata setelah 7 bulan melahirkan. Bukan prematur ya, sempurna. Berarti dia sudah berapa bulan hamilnya tuh? 2 bulan kan. Menurut fikih ini anak sah, dapat warisan dan boleh menyandang nama bapak. Itu fikih. Kalau antara kawin dengan lahir itu lebih dari 6 bulan, itu fikih tuh. Cok di tes DNA-nya, sama dengan bapaknya atau sama dengan suami wadal. Biologis sana dong yang kabur itu fikih kan, pasti bener nggak? Fikih lagi, perempuan itu mengandung itu 4 tahun paling lambat, 4 tahun, ada yang bilang sampai 8 tahun. Fikih, betul nggak? Betul nggak? Fikih, betul nggak? Ini dokter nanya, mungkin nggak orang hamil 4 tahun? Nggak mungkin dong, iya kan? Itu kan kenapa? Karena mereka dulu belum didukung dengan sains teknologi, belum. Paham nggak? Jangan ngotot lah. Nih fikih lagi dia 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Di fikih mazhabul arba'ah jilid 4 ada, saya punya kitabnya. Apabila perempuan itu sakit, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Setuju nggak? Sampai
berobat pun tidak wajib membelikan obat-obatannya. Alasannya apa? Karena barangnya nggak bisa dipakai. Setuju nggak? Apa syariat seperti ini yang kau bela? Jujur aja nih mah. Iya punten. Fikih lagi bicara. Anak perempuan baru lahir dikawinkan, sah nggak? Sah. 2 tahun 3 tahun sah. Belum haid sah pokoknya. Setuju nggak? Anak perempuan kalau masih perawan boleh dipaksa oleh bapak kandungnya. Fikih betul, sah. Setuju nggak? Setuju. Terus perempuan nanti kalau sudah bosan suaminya diceraikan kapan saja sah gitu. Asal mutlak dari mulutnya kamu cerai sah. Setuju. Kita lawan semuanya. Negeri ini sudah melawan. Iya, mau dibilang murtad. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Biar aku rela dibilang kafir untuk membela perempuan ini semuanya. Itu persoalannya. Ya iya dong. Ini fikih itu namanya fikih itu adalah hukum. Kalau hukum itu namanya kondisional. Berkembang. Nabi begini orang Islam itu. Karena begitu Nabi menjelang meninggal dunia, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam sudah sempurna, sudah selesai, dikiranya sudah permanen. Sedangkan kehidupan kita terus berkembang, gimana lagi? Paham nggak? Menghukumi rokok haram, mana dalilnya? Yang dulu belum ada rokok kok, gimana lagi? Mengharamkan banknya dulu belum ada bank kok. Ini bank konvensional diharamkan karena riba. Riba yang mananya? Ini instrumen dunia mengawal peradaban manusia beratus-ratus tahun, efektif, efisien, berhasil membangun peradaban manusia dengan instrumen perbankan konvensional. Betul nggak? Dan sebentar lagi perbankan digital, kita nggak akan lihat uangnya, pakai digital semuanya itu. Sok di mana hukumnya? Mau diharamkan juga? Iya dong. Begini, kalau engkau yakin ada sistem perbankan yang lebih adil, lebih manusiawi, lebih beradab, lebih bagus, lebih mudah, lebih nyaman, silakan buat dulu dan buktikan. Setelah terbukti baru yang ini diharamkan. Jangan belum bikin ini diharamkan, gimana? Membunuh orang begini namanya. Iya dong, kita harus ini kan budaya, ini kan dalam budaya ya, dan tanpa tema ya. Jadi kita dari mulai gender, masalah perbankan, namanya juga tanpa tema. Maka lanjut.